Hari ini saya menghadiri aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Villa Mutiara Bogor. Aksi ini merupakan akumulasi dari tingkat kesabaran yang cukup tinggi bagi warga Villa Mutiara Bogor, di mana fasos-fasum yang selama ini menjadi tanggung jawab dari pengembang untuk dipindahkan kepada pihak Pemda, dan kita mendapat fasilitas dari Pemda itu tidak pernah terjadi. Kurang lebih 3 kali, bahkan 4 kali kita sudah beraudensi, namun selalu gagal. Apakah hari ini dan seterusnya akan mengalami hal yang sama? Tentu saja perjuangan itu masih terus dilakukan oleh warga di sini. Dan salah satu warga yang tinggal di sini adalah saya, dan saya berkewajiban untuk berpartisipasi dalam menjunjung hak sebagai konsumen di perumahan Villa Mutiara Bogor. Maju terus. Dan bagaimana aksi tersebut kita lihat sama-sama, guys. Anak umum itu harus dalam kondisi baik, sehingga karena kondisinya ini rusak, Pemda Kota Bogor belum mau menerima. Suara-suaranya berjuang. Oke Pak Camat, dengan aksi warga di Villa Mutiara ini dan peran Pak Camat mau akan membantu ya, memfasilitasi dari ini, bagaimana sampai sejauh ini? Saya pikir ini adalah sesuatu hal yang wajar ya. Bagi warga Villa Mutiara Bogor yang tadi disampaikan di orasinya oleh sudah 15 tahun, tetapi masih banyak prasarana dan sarana umum yang tidak terawat. Jadi bagi saya ini adalah sesuatu yang wajar, dan silakan saja, karena ini memang ada SOP-nya, ada prosedurnya yang harus ditempuh. Maka warga yang tergabung RW 11 maupun RW 12 ya berhak untuk berhak untuk perbaikan sarana umum yang ada di Villa Mutiara Bogor ini. Sampai sejauh ini peran camat sendiri untuk memfasilitasi itu ke pihak atasan, ke wali kota, dan tentunya ke pengembang itu bagaimana Pak? Apakah sudah action atau belum Pak? Saya lihat berkas sebelumnya memang sudah ada, bahkan sudah dari tim dinas perumahan dan permukiman pun sudah datang ya ke Villa Mutiara. Memang hanya karena aturan mainnya itu bahwa serah terima PSI itu harus dalam kondisi baik, kondisi layak, maka rekomendasi dari Pemkot Bogor dalam ini oleh Disperumkim agar pengembang atau developer untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, ini persoalannya Pak Camat. Jadi si pengembang ini kan rasa-rasanya dia mengulur-ulur waktu ya, karena kan sudah, catatan saya itu ada sekitar 3 kali kita beraudiensi dengan pihak sana tapi tidak ada tanggapan. Jadi titiknya itu di sini nih Pak Camat. Jadi persoalan pengembangnya ini yang mengulur-ulur waktu. Ya, saya pikir memang ada, kita harus objektif ya. Satu sisi warga menuntut, kemudian pengembang juga tidak memperbaiki, kan kita harus tahu alasannya apa gitu. Sampai dari developernya belum memperbaiki. Adapun memang kendala utamanya, kalau pengembang itu dinyatakan valid ya, atau dia sudah tidak mampu lagi, ada pernyataan memperbaiki PSU yang ada di Villa Mutiara Bogor ini, maka itu bisa menjadi pertimbangan dari Pemkot Bogor ya untuk ya menerima apa adanya. Ini seperti kejadian perumahan-perumahan yang lama ya, yang dulu itu masih dalam Kabupaten Bogor, kemudian tahun 95 masuk Kota Bogor, ternyata tidak ada serah terima, tapi itu memang sudah menjadi
sudah menjadi wilayah Kota Bogor, ya Pemkot akhirnya menerima juga. Jadi intinya adalah di sini harus ada kejelasan, karena kalau Pemkot pun mengambil alih tanpa prosedural, ini akan jadi masalah. Misalnya tiba-tiba diambil alih oleh Pemkot Bogor, belum masuk aset dalam aset daerah. Nah, ketika proses perbaikan ini akan jadi temuan. Loh, kenapa bukan aset Pemkot, kenapa kewajiban dari APBD Kota Bogor? Ini jadi masalah ke depannya. Ini makanya tetap ini adalah bagian dari hak masyarakat pelaksanaan. Saya pikir ini hal yang positif gitu. Artinya warga juga tidak bisa dong Pak ya secara swadaya memperbaiki jalan-jalan yang ada ya Pak? Ya kalau swadaya boleh Pak. Ibarat kita tinggal di rumah sendiri silakan saja. Kalau memang ada urunan dari warga yang ingin memperbaiki PSU-nya, ya silakan saja, itu tidak masalah. Baik Pak, jadi ini masih dalam perjuangan ya Pak? Ya. Artinya warga punya hak ya Pak ya untuk terus menuntut ini Pak ya? Ya. Baik Pak Camat, terima kasih atas keterangannya. Diambil alih ada beberapa persyaratan. Satu, Wakil Wali Kota kemarin udah telepon ISPI. Udah telepon ISPI. Kenapa sih nggak diberesin ini gitu? Nah, alasan beliau, keadaan uang beliau perusahaan Dengan siapa itu ngobrolnya? katanya dengan orang ISPI lah, dia nggak jelasin cuman ya. Tapi dia ngerti tentang keuangan. Gitu loh. Jadi intinya itu ISPI lagi dalam keadaan keuangannya lagi menurun karena dalam semua proyek lagi nggak berjalan, alasannya gitu. Jadi untuk mendanai perbaikan jalan mereka belum ada uang sama sekali, gitu loh kan. Intinya gitu. Jadi inti Pak Wali Kota, mereka tuh gak ada uang, intinya nggak punya uang untuk perbaikan infrastruktur, istilahnya gitu loh kan. Terus saya tanya lagi, gimana kalau kita ambil paksa? Gitu loh kan, ngambil paksa pun ada peraturannya Pak, yang tadi Pak Camat bilang tadi, perusahaan itu dalam keadaan pilot setelah diaudit oleh AKP apa pengadilan atau bidang KP lah semacam ya, kantor untuk publik yang ditunjuk secara resmi gitu loh. Kalau memang dinyatakan memang dia pilot, bisa ambil paksa. Kami sudah 15 tahun di sini. Jalan masih jelek. Siapa yang bertanggung jawab apabila ada rakyat yang kecelakaan di sini? Kecelakaan akibat jalan buruk, siapa yang bertanggung jawab? Untuk itu kami menuntut pihak ISPI untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki konkret untuk menyerahkan prasarana dan sarana umum ini kepada Pemda Kota Bogor. Hidup LMS Plus! Hidup Pemda Kota Bogor! Hidup! Merdeka! Ya, terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara ini. Tentunya kami berharap ini perwakilan kami sedang diterima audiensi oleh Wakil Wali Kota Bogor. Mohon doa agar Apa Pak ini jalan belum diserahkan ke pemerintah Kota Bogor? kalau menahan prasarana dan sarana umum itu harus dalam kondisi baik. Sehingga karena kondisinya ini rusak, Pemda Kota Bogor belum mau menerima. Sama buat kami. Kami memaksa pihak ISPI sama sekali. Tidak ada respon. Bahkan beberapa waktu yang lalu, saya sendiri yang mengantarkan surat dari Wakil Wali Kota ke ISPI di Kelapa Gading, itu tidak digubris. Kota tidak digubris, apa ancaman dari warga sendiri atau upaya warga selanjutnya Pak? Selanjutnya kami akan ke kantor Wali Kota atau ke kantor DPRD. Sampai tuntas. Hidup Wilayah Mutiara Bogor!